dari semua perangkat daerah ya sudah hadir, baik pimpinannya maupun yang mewakilinya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan yang terhormat ini semua teman-teman dari wilayah juga sudah hadir ini di kelurahan, kecamatan. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita bisa mengadakan Zoom meeting dengan tema mensosialisasikan perwal perubahan tentang pakaian dinas. Ada beberapa hal penting yang ada perubahan baik itu hari maupun detail lainnya. Bu Ais bisa di-share? Sebentar ya Bapak Ibu, oke, terima kasih. Kita merubah peraturan wali kota nomor 2 tahun 2002 tentang pakaian dinas ASN. Sekarang namanya perubahan yang ada adalah bukan lagi PNS, tapi di sini ASN, aparat sipil negara. Sesuai dengan aturan di atasnya, kita mengadop ini yang merupakan ada PNS. ASN itu terjadi PNS dan P3K. Nah, dia mengatur dua hal yang kita lihat nanti ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Ini kemarin di perwal yang lama belum kita masukkan karena kita sudah beberapa perangkat daerah juga sudah ada P3K. Oke, kita akan melakukan mulai Februari ini karena memang tidak terlalu sulit lah gitu. Sekedar di apel memang sudah disampaikan, tapi detailnya akan saya sampaikan di sini. Sekali lagi teman-teman yang hadir pada hari ini untuk perubahan ASN ini terjadi PNS dan P3K. Jadi sekali lagi ada P3K di dalamnya ya. Baik, untuk hari Senin ini tetap pakai PDH warna kaki. Ya. Kalau di P3K maupun PNS kita masih menggunakan PDH warna kaki. Ya. Walaupun kalau di kementerian itu dimungkinkan mungkin masih ada yang bertanya kok pakai warna kaki P3K Depok gitu ya. Di kementerian ada yang pakai warna casual atau warna putih. Tapi kita putuskan sudah rapat dengan pimpinan bahwa tetap menggunakan warna kaki saja, baik PNS maupun P3K. Kemudian untuk perubahan yang selanjutnya, Bu, nggak ada suaranya, Bu. Izin Mukabat, suaranya di mute. Suara Ibu di mute. Nah, di mute. Dari tadi nggak kedengeran berarti? Oke, maaf teman-teman. Maaf ya. Hari Senin, sekali lagi saya ulangi, Senin baik P3K maupun PNS menggunakan warna kaki. Kita tidak membedakan, tetap menggunakan warna yang sama. Kemudian Selasa dan Rabu juga tetap tidak berubah, smart casual dan putih hitam. Nah, yang berubah adalah di Kamis dan Jumat. Di Kamis dan Jumat ini ada pakaian adat khas Depok. Pakaian adat khas Depok semula ada di Jumat, sekarang dirubah menjadi ke Kamis. Ya, untuk Jumatnya baju batik ya, jadi dirubah dari Kamis ke Jumat. Kemudian pakaian ada lagi next tentang pakaian adat nih atau lanjut? Udah, lanjut. Ya teman-teman ya, berubah cuma Kamis dan Jumat saja. Oke, kemudian perubahan berikutnya adalah kalau di perwal yang lama, yang sebelum revisi, pakaian pramuka dipakai hanya tanggal 4 bulan sekali ya, Bu Ais ya? Enggak, kemarin. Sebelumnya kan 4 bulan sekali. Maka pada perwal yang baru ini,
setiap tanggal 14 kita menggunakan pakaian pramuka lengkap setiap bulannya. Kemudian setiap bulannya juga, setiap tanggal 17, seperti biasanya kita menggunakan pakaian korpri dengan motif batik yang terbaru. Begitu ya. Adapun tanggal 22 Oktober, kalau di provinsi ini kan setiap tanggal 22 pakai pakaian santri. Tapi kalau di kita hanya setahun sekali, tanggal 22 Oktober yang menggunakan pakaian santri. Jadi tidak setiap tanggal 22. Ya, tidak setiap tanggal 22, tapi hanya pas hari santri saja kita menggunakan baju santri. Mengapa demikian? Menurut hemat kami dan pimpinan, karena baju di Depok itu semua rata-rata sudah menggunakan baju yang kriterianya muslim, begitu ya. Lanjut. Ya. Ini ada kalimat ASN wanita, ya. Di Perwal 2021 dengan Perwal 2022 ada perubahan sedikit. Di Perwal 2021-nya rok 15 cm di bawah lutut dan rok kulot warna kaki. Di sini ada tulisan rok strip kulot, ya. Nah, ini kami rubah sedikit karena dalam definisi kulot ternyata dia itu pendek, ya. Jadi kami tambahkan kulot panjang. Begitu warna kaki. Jadi kalau ada yang berminat untuk menggunakan kulot, maka kulot panjang kita namakan. Menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus lanjut di sama ya, ini nggak ada perubahan ya. Smart casual untuk smart casual PNS wanita. Di sini juga dijelaskan menggunakan rok panjang atau kulot bahan sejenis. Mohon maaf, selain jeans dan corduroy, ya mohon maaf ini tidak menggunakan celana panjang, gitu ya. Jadi masih Pak Wali Kota tidak menginginkan kita menggunakan celana panjang untuk pakaian ASN wanita. Oke. Dipakainya celana kulot itu celana panjang longgar. Ya, kalau panjang biasa itu kan agak ngepres ke body, ke badan. Kemudian sama untuk PDH putih juga sama. Ini khusus yang ASN wanita, ini pengulangan karena kita ada perubahan di sini. Kita rubah cuma kulot panjangnya saja. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit lah ya. Artinya menyesuaikan dengan bahasa Indonesia dan definisi yang benar. Oke. Nah, ini nggak usah, sama kulot panjang diganti. Ini sama ya, rok panjang tinggal di kulotnya dikasih kata panjang. Oke, next. Nah, kemudian perubahan yang ada, PDH adat khas Depok. Kami menggunakan dasar hukum dari Perwal pakaian khas Depok yang dikeluarkan oleh Dispora. Ya, di sini kita pakai kalau sebelumnya pria menggunakan baju koko dengan celana tidak bercorak atau baju pangsi gitu ya. Kemudian wanita menggunakan kebaya atau kain bercorak batik di utamaan khas Depok. Perubahannya menjadi baju kokonya tidak lagi, tapi dikatakan di sini pria menggunakan baju pangsi warna hitam tanpa kerah dan celana panjang warna senada. Ada sedikit protes juga ke kami. Apakah harus pangsinya warna hitam? Ya, ini agak sedikit susah ya saya mengatakannya karena kami kemarin ngambil langsung dari perwalnya pakaian dinas yang dikeluarkan oleh Dispora, pakaian khas Depok ya, pakai perwal, ada perwalnya kan ya? Nah, di perwalnya itu pakaian khas Depok itu berbunyi di perwalnya adalah pangsi warna hitam, begitu. Ada kata warna hitam, maka kami mengadop dari sini pakaian khas Depok adalah pria menggunakan baju pangsi warna hitam tanpa kerah dan celana panjang warna senada. Untuk wanita masih sama sesuai dengan perwal menggunakan baju encim warna bervariasi dengan kain rok bernuansa batik diutamakan khas Depok atau tenun. Oke, di sini ditambahkan kata tenun karena ada pertanyaan, ada khas Depok di sini apakah boleh menggunakan batik Indonesia lainnya yang bukan batik tapi sifatnya bertenun.
Silakan saja, di sini sudah ditambahkan. Boleh. Kemudian untuk PDH camat dan lurah wanita ini sama ya, ini tadinya nggak ada ya. Tadinya di bawah lutut warna kaki begitu ya. Untuk wanitanya nih. Sekarang di sini ditambahkan rok strip kulot panjang warna kaki. Begitu ya, pemakaiannya rok atau kulot panjang warna kaki. Yang mungkin karena pimpinan kita memang sangat agamis, jadi diharapkan tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Lanjut, pakaian sipil lengkap PSL. Kalau sebelumnya di perwal sebelumnya PSL yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri. Nah, sekarang di aturan yang baru, PSL yang dimaksud pada pasal 3 huruf C dipakai untuk upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan fungsional, serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ini untuk PSL, kemarin kan kita mungkin teman-teman tahu ya di era Presiden Jokowi ini memang kita tidak banyak menggunakan para pejabat di pusat maupun daerah, tidak banyak menggunakan kalau kita namanya tuh safari gitu ya. Jadi mereka menggunakannya PSL ya, untuk sehariannya menggunakan seperti smart casual begitu. Jadi di sini ada perubahan. Kemudian lanjut. Sama ini ya, untuk wanita perubahannya hanya, oh ya ini PSL wanita untuk yang lapangan ya. Sipil lengkap ini yang wanitanya boleh menggunakan celana panjang warna sama dengan jas. Lanjut. Digantinya dengan kulot. Karena kemarin pakai celana panjang, saya revisi sesuai dengan permintaan. Jadi kemarin itu di perwal yang lama masih ketemu kata celana panjang. Jadi kita rubah menjadi rok atau kulot panjang. Ya ini juga sama ya teman-teman. Ini sebetulnya sudah kulot bermata kaki ya. Mata kaki, cuman ini disamakan dengan pakaian dinas biasa ya teman-teman yang di camat dan lurah. Saya bacakan ya. Kalau dulu itu PDL, camat dan lurah wanita itu hampir seperti kalau digambar di Kemendagrinya tuh hampir seperti baju Satpol PP ya, modelnya itu dulu tuh seperti baju Satpol PP. Nah sekarang perubahannya adalah PDL-nya itu agak smart casual, dimasukkannya PDL untuk camat dan lurah wanita menyesuaikan dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 11, pasal ini isinya sebetulnya mereka menggunakan smart casual. Tidak seperti itu ya kalau nggak salah. Artinya yang sesuai dengan hari itu misalkan saya ulangi ya teman-teman sekalian, ini kan PDL dulu bentuk gambarnya kayak Satpol PP yang dari Kemendagri. Kita akan robah sesuai dengan hari itu apa. Misalkan hari itu Senin, ya berarti teman-teman di wilayah juga memakai baju yang sama. Tidak menggunakan baju PDL khusus camat dan lurah tadi. Jadi disesuaikan dengan hari yang ada. Lanjut. Untuk Korpri. Korpri ini supaya tidak lagi berulang kali bertanya-tanya, pokoknya setiap tanggal 7, ini ada sering kali WA gitu ke kami. Ini pakai Korpri atau tidak gitu ya. Saya ulangi aturannya di pasal 25, pakaian seragam batik Korpri yang dimaksud dalam pasal 3 huruf G digunakan PNS di lingkungan Pemda pada saat 1. Upacara hari ulang tahun Korpri, itu pasti ya, upacara ulang tahun Korpri. Kedua, B, tanggal 17. Ya, tanggal 17
Kalau tanggal 17 hari Minggu ya mau pakai kopi di rumah boleh, tapi kan nggak lucu, nggak mesti nanti Seninnya jadi pas 19-nya pakai nggak Bu? Jangan nanya lagi. Pokoknya setiap tanggal 17 pada hari itu pakai. Kalau yang lagi libur ya nggak usah dipakai besok Seninnya. Begitu ya. Kemudian yang C, upacara Hari Besar Nasional. Ya, upacara Hari Besar Nasional ini juga kecuali JPT kita menggunakan pakaian korpi. Kalau yang eselon 2 mungkin pakaiannya bisa berbeda ketika upacara karena disesuaikan dengan undangan ya dress code-nya. Tapi kalau untuk kita tetap menggunakan pakaian korpi manakala upacara Hari Besar Nasional. Kemudian yang D, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korpi. Dia juga menggunakan batik korpi. Oke. Iya, yang sering lupa nih peci. Kalau laki-laki sih pakai peci ya. Udah ada gambarnya ya. Gambarnya batiknya sudah baru, motifnya seperti ini. Kemudian pakai peci. Ya. Oh ya, perubahannya. Kalau di di peraturan Korpri yang lama dengan batik lama itu bawahannya pakai baju pakai celananya biru tua. Nih awalnya tuh biru tua. Untuk yang sekarang di aturan yang baru, aturan Korpri yang baru, bawah rok maupun celana menggunakan warna hitam. Ya, ini perubahannya dari biru dongker menjadi warna hitam. Oke. Kemudian saya rasa ini diwarna saja, warna yang awalnya biru tua, tapi teman-teman saya lihat di lapangan juga banyak pakai warnanya hitam ya dari dulu, padahal memang dulunya tuh warna dongker. Oke, lanjut, next. Oke. Untuk Korpri wanita, di dalam aturan Korpri yang sudah dikeluarkan Korpri yang terbaru maupun yang lama, ini menggunakan peci hitam dengan tinggi 5 cm. Jadi kayak apa paskibra ya, kayak paskibra itu dia menggunakan peci hitam. Nah, ini terus kemeja batiknya seperti digambar menggunakan lembar kelas tidur ya. Kemudian ini samalah, ini model masih sama, cuma gambar batiknya beda dan seharusnya memakai peci hitam sesuai dengan aturan Korpri. Kemudian ini apa? Ini keras tidur sudah kemarin pakai sama Shanghai sama keras tidur itu sama sekali. Ya model Shanghai itu sama. Oh kalau perempuan yang pakai jilbab. Ya, perempuan yang pakai jilbab dia boleh tidak keras tidur tapi Shanghai berdiri. Kenapa? Karena biar lehernya tidak terlihat. Maka kemudian di dalam aturannya boleh menggunakan model Shanghai tertutup. Ini yang kita rubah di perwal kita menyesuaikan dengan yang baru seperti ini. Kemudian untuk ini wanita juga sama. Kalau tadi laki-laki celananya hitam, yang wanita memakai rok hitam. Warna kerudungnya juga kerudung hitam. Ya. Seperti itu kerudung hitam, rok hitam. Oke. Untuk seragam pramuka digunakan pada saat ulang tahun hari pramuka. Kemudian tanggal 14. Kalau dulu itu 14-nya kita masih masa transisi, waktu itu disetujui oleh rapat pimpinan April, Agustus, Desember, jadi setiap 4 bulan sekali. Tapi di perubahan yang sekarang kita mencoba mengikuti provinsi bahwa setiap tanggal 14 menggunakan baju pramuka. Ini perbedaannya setiap bulan. Oke. Untuk yang bernuansa santri ini contoh bajunya setiap tanggal 22 Oktober saja, jadi setahun sekali. Karena dianggap kita semua sudah menggunakan baju muslim. Ya, next. Baik. Selanjutnya perubahan berikutnya adalah untuk P3K. Bagi yang mempunyai P3K baik di distrik maupun di Dinkes maupun di Dinas Pertanian dan dinas-dinas lain, untuk pakaian P3K menggunakan atribut terdiri dari, kalau semula atributnya papan nama
atau tanda pengenalnya saja. Tapi di aturan baru P3K menggunakan rencana Korpri. Jadi dia nanti masuk Korpri juga. Ya, ini yang kemarin tidak ada di aturan yang lama, ya. Di aturan Korpri yang baru P3K diharuskan menggunakan rencana Korpri dan masuk ke Korpri. Ya, lanjut. Oh, itu sudah. Saya rasa itu poin-poin penting yang berubah dari perwal lama ke perwal baru. Mohon teman-teman yang hadir di sini menginformasikan kepada teman-teman lain yang mungkin tidak mendengar atau mungkin di sini hadir sekdisnya untuk menginformasikan kepada pimpinan dan level di bawahnya bahwa pakaian dinas yang sekarang khususnya P3K juga yang dulu mungkin pakai bajunya masih bebas gitu ya. Sekarang sudah ada aturan harus mengikuti pakaian dinas PNS juga, maka kita namakan pakaian dinas ASN saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu Ais, apakah kita buka tanya jawab? Adakah yang mau bertanya? Enggak ya, kayaknya sih sebenarnya berubahnya nggak banyak ya. Paling yang ditanya gini, vaksinnya mesti hitam ya, nah itu udah dijawab tuh ya. Awal kali kenapa dapat vaksin hitam, kadang ikutin dari perwal pakai dinas dispora. Bu Agung mau tanya. Oh ya, boleh. Siapakah? Mana deh? Kayaknya Pak Safrijal ya suaranya ya? Iya. Iya, Pak Safrijal. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktu yang disampaikan, yang diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya terkait dengan kami ini kan punya pakaian khusus kapaikan pengawasan ya Bu ya. Ya, ini apakah di dalam perwa yang baru ini itu diatur atau dibuatkan slot untuk pakaian-pakaian yang khusus seperti bukan hanya inspektorat saja, tapi juga ada seperti damkar, gitu ya, Satpol PP dan lain sebagainya. Nah itu apakah ada dibuka ruang pasal khusus sehingga perwa yang kami buat beberapa waktu yang lalu terkait dengan pakaian pengawasan itu legalitasnya masih dapat dipergunakan. Nah ini barangkali mohon kami dapat diberikan informasi. Kemudian yang kedua Bu Agung, ini sekaligus mungkin saling mengingatkan saja. Tren sekarang ini ada beberapa pakaian dinas yang dibuat oleh OPD dengan mempergunakan logo yang menyesuaikan warna Bu Agung, logo Kota Depoknya. Nah ini sebagaimana kita ketahui bersama kan ada Perda nomor 1 tahun 1999 terkait dengan hari jadi dan lambang Kota Depok, di mana di dalam regulasi Perda nomor 1 tersebut lambang Kota Depok itu sudah ditetapkan baik bentuk, warna, dan sebagainya. Bahkan di dalam Perda nomor 1 tahun 99 itu, bagi kita yang merubah warna dan lain sebagainya, itu dikenakan sanksi pidana di sana. Nah ini mohon barangkali bagaimana keberlanjutan dengan pakaian-pakaian yang dibuat oleh rekan-rekan kita juga di perangkat daerah, dengan logo yang menyesuaikan warna Bu Agung. Ini barangkali mohon kami diberikan penjelasan ataupun diberikan arahan bagaimana kemungkinannya seperti itu. Baik, itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Safrijal. Langsung saya jawab saja ya Pak Safrijal. Sebetulnya kenapa tadi tidak saya sampaikan untuk yang Damkar, Satpol PP, dan Dishub, karena masih tidak berubah sama dengan aturan lama. Di situ disebutkan di pasalnya mengikuti aturan yang ada ya, bunyinya gitu, mengikuti karena dia sudah punya aturan sendiri. Maka yang dinasnya sudah mempunyai aturan sendiri, dia mengikuti aturan yang ada. Dalam hal ini
Berarti termasuk Damkar, Satpol PP, dan Dishub. Begitu. Ini untuk yang dinas lapangan tadi ya. Jadi tidak berubah, masih ada, masih melekat menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian apakah inspektorat juga menggunakan pakaian khusus begitu? Saya sebenarnya Pak Safrizal mengadop dari Kemendagri, ya Kemendagri dan provinsi, begitu ya. Di situ saya tidak membaca tentang adanya kekhususan dari inspektorat. Nah, jadi kalau memang seperti Damkar itu memang ada kekhususannya, tapi di Kemendagri itu di aturan pakaian dinas untuk inspektorat tidak ada model khusus atau mengarah kepada pakaian khusus. Kemudian apakah nanti ketika pengawasan atau apa ya mohon diberikan dasarnya kepada kami untuk kami pelajari jikalau itu masuk dalam kategori yang dikecualikan seperti Dishub dan Damkar ataupun Pol PP begitu ya. Untuk inspektorat. Selanjutnya untuk smart casual yang merubah logo Depok itu sebetulnya tidak diperkenankan. Saya juga sempat menanyakan kepada teman-teman yang bikin baju dinas dengan yang logo dirubah warnanya gitu ya. Itu sudah kami jangan sampai yang lain juga begitu, karena kalau brandnya Depok itu sudah diperwalkan, jadi tidak boleh dirubah warna-warnanya seperti itu ya. Bagi yang lagi belum membuat, jangan coba lagi menggunakan warna yang berbeda dengan logo yang sudah dipatenkan untuk Kota Depok. Gitu. Saya setuju dengan Pak Safrizal, makanya kemarin juga kita juga ada teguran untuk yang menggunakan logo-logo buatan sendiri, begitu ya. Kemudian tadi ya sudah ya pertanyaannya 2 ya. Izin Wagung. Ya. Untuk mungkin sekedar informasi saja bahwa inspektorat itu punya peraturan wali kota Bu Agung tentang pakaian khusus untuk pengawasan. Jadi tadi apa yang saya sampaikan kepada Bu Agung, saya sih sebenarnya bersyukur kalau memang di dalam Perwa pakaian dinas ini dibuatkan tadi klausul yang mengatur tentang pakaian khusus. Inspektorat itu punya Perwa Bu Agung tentang pakaian pengawasan. Saya hanya tadi ingin memastikan apakah di dalam Perwa pakaian dinas kita itu juga ada klausul yang memuat membunyikan bahwa untuk yang pakaian-pakaian yang diatur seperti Damkar masuk di dalamnya inspektorat itu ada dibuka ruang klausulnya. Dan alhamdulillah tadi Bu Agung sudah menyampaikan ada ya Bu Agung ya. Ini kami juga karena kalau tidak ada kami agak bingung juga nanti untuk menjadikan cantolan Perwa kami begitu. Tapi tadi Bu Agung sudah menyampaikan ada, kami terima kasih atas informasi yang disampaikan untuk itu. Itu barangkali Bu Agung. Ya. Terima kasih Pak. Nanti saya kirim ininya ya detailnya apakah kira-kira sudah cukup memadai untuk mau melingkupi teman-teman inspektorat. Nanti kita diskusikan lagi ya Pak Safrizal ya tentang perwal tersebut. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah? Ya. Dari Dinas Kesehatan. Oh, Dokter Ani ya? Iya. Ya, Saya dari tadi saya. Iya. Yang paling banyak P3K-nya nih. Tinta dulu, mohon maaf. Berdasarkan DUK. Kalau berdasarkan DUK, Pak Gandara dulu ada perutan ketuaan. Ada Pak Kadis. Saya berarti yang ketiga ya. Dokter Ani tunggu ya, biar nggak kualat saya Pak Kadis dulu ya. Ya. Mohon izin. Mohon izin. Terima kasih. Saya sedikit aja oleh Pak Safrizal. Terima kasih. Tentunya yang ada. Cuman satu barangkali pertanyaan saya yang buat hari Kamis. Tadi kayaknya di penjelasan itu ada sedikit perbedaan ya. Saya nggak lihat gambarnya. Mudah-mudahan udah ada gambarnya.
dalam hari Kamis itu pakaiannya pangsi, di bawahnya itu celana panjang menyesuaikan. Nah ini barangkali mohon penjelasan lebih lanjut sebab kalau memang celana panjang kan kalau memang pangsi itu seragam pangsi semuanya, celananya juga pangsi. Tetapi kalau lihat tadi penjelasannya itu pakai celana panjang menyesuaikan. Mohon bisa dibuka kembali barangkali atau lebih dijelaskan. Terima kasih. Ya. Oh ya, maaf, belum dibuka. Memang Pak Kadis di perwalnya itu kan pangsi juga celana panjang kategorinya ya. Cuman menyesuaikan, berarti bentuknya menyesuaikan dengan mencocokkan pangsi di atasnya. Dibuka lagi saya ada di itunya perwalnya. Nah, jadi karena pangsi itu kategorinya celana panjang, tapi modelnya menyesuaikan dengan baju pangsinya itu sendiri. Gitu. Oke, ini kalau jadi dibuka lagi ya Pak Kadis nih, Jadi ulang lagi ya kemak tadi gimana tuh? Nah ini dia nih perwal. Di gambar kali ya, di gambarnya kali, di gambarnya aja Bu Ais. Kalau dari gambar mungkin lebih tampak jelas ya Pak Kadis, saya izin untuk men-share gambarnya sesuai dengan perwal diaspora. Perwal baju adat yang dikeluarkan oleh dinas. Aku nggak ada. Masuk ke bawah. Pangsi. Oke. Nggak bunyi, pangsi. Nah, ini Pak Kadis, ini gambarnya seperti ini. Pakaian dinas sehari ada Depok untuk pegawai pria dan wanita. Nih, terus bawahnya juga pakainya sendal di sini ya. Kalau wanitanya selop, tapi itu menyesuaikan. Jadi berarti nggak pakai aksesoris sarung ya Bu ya? Sebetulnya pakai sarung silahkan ya. Kemarin sebetulnya di gambarnya itu ada sarung memang, tapi kemarin juga ditanyakan. Jadi itu menyesuaikan kemarin karena ada sedikit kerepotan kalau menggunakan sarung, ibunya seperti itu. Selayaknya sih pakai sarung kalau di perwalnya. Ya, tapi kami sempat hilangkan ini. Sempat dihilangkan, tapi sebetulnya sesungguhnya benar Pak Kadis pakai sarung. Iya. Terus bajunya berarti bukan baju yang terbuka ya Bu ya? Kan ada dua tuh. Ada yang terbuka dengan pakaian dalam, ada yang nggak terbuka ya di kancing. Kalau lihat di gambar soalnya saya nggak. Ini di kancing ini. Di kancing Pak Kadis. Berarti bukan pakaian pangsi yang pakai yang terbuka ya Bu ya? Bukan kayaknya Pak. Ininya pakai kancing. Ya. Ini soalnya juga mungkin hal ini juga agak menyesuaikan dengan supaya tidak terlalu mengganggu dalam pekerjaan mungkin Pak, kayak sarung dan kemudahan seperti itu ya. Karena kemarin saya juga diprotes sama ibu-ibu. Itu kalau ibu-ibu udah riuh nih pakai baju adat, bapak-bapaknya pakai bajunya koko gitu kan waktu itu. Terus terima kasih Bu. Silakan pangsi. Silakan lagi lainnya ya. Makasih Pak Kadis ya. Bu Tinte ya. Tadi Bu Tinte buka deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabak. Ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan alas kaki nih Bu Kabak. Kita masih bingung, apalagi kalau nanti hari Kamis itu kan pakaian adat ya. Kalau laki-laki tadi saya lihat menggunakan sendal capit ya, sendal pakaian tradisional. Nah, kalau misalnya ibu-ibu idealnya kan memang kalau kebaya itu
bawahnya adalah pakai selop. Nah, kalau pakai selop kebayang saya, aduh jalannya kayak gimana gitu. Boleh nggak misalnya pakai sepatu teplek aja? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pakaian casual, apakah alas kaki juga boleh menggunakan alas kaki yang casual, misalnya sepatu kets dan lain sebagainya. Itu saja barangkali Bu Kabag, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tinta. Jadi ini sama ya konsepnya. Kenapa saya masukkan gambar itu? Karena kan kalau kita bikin harus ada dasar hukum kalau di kami ya. Dasar hukumnya dari Perwal, dari Dispora, gambarnya memakai selop untuk wanita dan yang untuk laki-laki memakai sendal. Kemudian bagaimana dengan keseharian selanjutnya? Saya rasa yang utamanya dalam pekerjaan kita adalah bagaimana pekerjaan itu berjalan dengan lancar, ya kan? Kalau memang dikira membahayakan atau merepotkan secara pekerjaan, malah mengganggu pekerjaan, silakan memakai sepatu, gitu. Karena saya lihat kenyataannya di lapangan juga pakai selop itu, apalagi perempuan ya, kalau selopnya tinggi gitu. Naik-naik tangga rada repot katanya ya. Bahkan ada perubahan yang saya lupa tuh di situ. Ada perubahan tadinya di Perwal yang lama itu kalimatnya kain gitu. Kain, bawahnya kan kain. Nah, kain itu membuat orang jadi repot bawang kerjanya gitu. Akibatnya pada habis olahraga nggak mau pandai ganti gitu waktu saat itu. Kemudian kami tambahkan bisa rok kain. Jadi sudah berupa rok kain itu dibolehkan. Ya, rok kain atau tenun gitu ya. Jadi kira-kira disiapkan saja hal-hal yang kira-kira tidak mengganggu pekerjaan khususnya begitu. Kemudian apalagi tadi Beb bukan nanya ya. Sepatu casual. Sepatu casual. Ya, di situ tidak dipatok hitam ya. Gelap ya, guys ya. Bertutup. Tertutup berwarna gelap. Tidak bercorak. Tidak bercorak artinya tuh bukan yang kembang gitu, bukan, tapi pokoknya tertutup, tidak bercorak itu sudah cukup. Nah, sehingga dibolehkan teman-teman memakai sepatu-sepatu yang khususnya yang punya koleksi sepatu banyak kan sayang tuh ya. Nah, boleh deh itu dipakai di pas casual gitu ya. Kalau sebenarnya filosofinya kenapa pakaian dinas ini di coklat itu disedikitkan, saya rasa maksudnya adalah biar kita lebih dekat dengan masyarakat, kemudian juga dalam rangka menciptakan atau membentuk ASN berkelas dunia itu tadi. Ketika ngomong berkelas dunia, mungkin banyak hal yang dianggap untuk dirubah dari dari kemasan luarnya juga sudah dibikin sama dengan swasta lah ya, rapihnya, kemudian variatifnya, tapi tetap menjunjung tinggi profesionalisme, walaupun tidak setiap hari memakai baju coklat. Ya, karena kesan coklat kemarin mungkin tidak cukup bagus di masyarakat. Harapannya kita mulai merubahnya sedikit demi sedikit. Nanti suatu hari kita akan menjadi pelayan masyarakat yang sejajar dengan profesional lainnya. Baik, Dokter Rani. Ya dok, Terima kasih. yang anaknya banyak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dokter Bu Agung, terima kasih. Ini juga tadi terkait mungkin dengan teman-teman yang ada di layanan kesehatan, Bu Agung. Tadi Pak, saya ingin juga meneruskan terkait dengan tadi yang ditanyakan Pak Syaf. Kalau memang ada slotnya tadi, kami juga ikut karena di layanan kesehatan kan mereka memakai terutama di RSUD dan Puskesmas, juga di UPTD Labkesda, mereka mempunyai baju seperti kalau kita lihat baju medis itu yang warnanya seperti di rumah sakit tuh, Bu Agung. Nah, ini dia juga termasuk ASN, kemudian apakah itu nanti diperkenankan begitu ya, karena agak berbeda kalau di Perwalnya ini belum ada. Mungkin kita mohon masukan dari Bu Agung terkait dengan hal ini. Jadi mereka akan lebih nyaman
kalau mereka berpakaian dengan yang sudah mereka biasa di layanan kesehatan, terutama yang pasien, karena mereka juga kita nggak tahu nih PPKM sudah dicabut, namun pandemi kan belum dicabut ya, sehingga mereka masih memakai face shield dan sebagainya. Itu barangkali Bu Agung, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rani. Ini Bu Rani yang paling banyak nih memang anak buahnya ya, dengan seragam yang mungkin dari rumah sakit, ada puskesmas, ada P3K-nya juga sudah fix ya Bu. Ini Ya, 119 juga ya. Karena kemarin banyak P3K yang masih bertanya-tanya dia pakai seragam apa. Ya. Jadi kita samakan. Untuk tenaga kesehatan, pertanyaan kemarin kan sebelumnya tentang celana panjang ya, juga pernah tuh sebelumnya, karena dalam rangka memudahkan pekerjaan dan sebagainya. Kami sudah bolehkan memakai celana panjang, hanya permintaannya celana panjangnya itu kalau keluar tuh kan celana panjang agak longgar Mas gitu. Jadi bentuk badan ini juga dalam rangka kebaikan juga ya. Untuk kita pimpinan agar tidak kena masalah juga gitu, karena kita sudah memberikan jalan yang terbaik untuk menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian kalau untuk yang menggunakan pakaian-pakaian khusus di lapangan, saya rasa itu sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam hal APH, alat pelindung diri ya, APD dan sebagainya, itu kita anggap dalam tugas, ya kan? Dalam tugas, memang tugasnya membutuhkan itu, jadi silakan boleh digunakan. Nah, untuk masalah rumah sakit yang beda-beda nih, kita nanti kan punya rumah sakit 2 ya. Iya, betul. Nanti kemudian mereka mempunyai, kan kemarin kan sempat juga mengajukan saya untuk branding ya, brand mereka, kemudian tagline mereka, termasuk simbol rumah sakit, karena nanti mungkin bisa rumah sakit bukan hanya 1 tapi 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah diperkenankan selama masih di Depok suratnya masih mengampu, masih ada Pemda Depoknya. Jadi kalau gue boleh. Nah, kalau seragamnya saya rasa seperti apa yang dibikinkan saya belum ngebanget nih. Kalau hari Senin apa, mereka Selasa apa gitu. Ini kan lebih pada orang di dinasnya, Bu Rani. Ya kan, kalau di lapangannya kan mungkin mengikuti yang manajemen maksudnya ya Bu, yang manajemennya ya. Iya, yang manajemennya. Tapi untuk yang lapangan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jaga begitu pakai baju medis ya, kayak orang operasi nggak apa-apa ya. Iya, itu kan sesuai dengan kebutuhan di lapangan mereka. Itu secara peraturan perundang-undangannya pun mereka kan memang diharuskan memakai pakaian-pakaian itu, begitu ya. Tapi kalau di dinasnya ini kita mengikuti ASN ada, begitu. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ada dasar lain yang belum masuk ke dalam perwal kami, silakan disampaikan ke kami agar bisa menjadi bahan untuk pertimbangan selanjutnya. Baik. Terima kasih Bu Agung. Terima kasih. Sama-sama dong. Ada lagi? Baik ya, Disdik ya. Ini juga yang P3K-nya banyak nih ya. Gimana? Ya. Ada pertanyaan apa? Iya, mungkin untuk guru Bun, setiap tanggal 25 suka menggunakan pakaian PGRI Bun. Tapi kalau kita untuk untuk di kantor di dinas pendidikannya tidak ya. Cuma untuk guru-guru biasa menggunakan setiap tanggal 25 itu pakaian PGRI, itu bagaimana Bun? Oke. Ini saya pergi dasar hukum. Kalau PGRI dasar hukumnya juga ada ya, tapi mungkin karena kemarin saya mau mengambilnya dari Kemendagri dan provinsi, memang tidak menyebut kata PGRI nih. Nah, gimana? Selanjutnya saya dalami dulu ya, khususnya minta aturannya, karena nggak kita masukin ke perwal memang, karena tidak masuk PGRI itu kan bukan bagian dari apa ya, pemerintahan ya. Bukan pemerintahan kan ya, dia kayak suatu organisasi ya, kalau nggak salah dia kan bagian organisasi. Jadi saya tidak merasa bahwa ini cukup harus dimasukkan ke dalam perwal. Jadi perwal kami hanya mengacu pada Kemendagri dan provinsi, begitu ya. Tapi kalau kemudian di dalamnya akan dipakai atau apa,
selama masih tidak menyalahi aturan yang ada, itu saya rasa kita bisa abaikan lah ya. Saya rasa itu ya Boy ya. Jadi kalau Siap, masuk siap. ke perwal agak susah kayaknya dasarnya. Oke. Nah, baiklah, kayaknya sudah jelas semua karena memang tidak terlalu banyak kan. Oh, ada pertanyaan di chatting. Mohon maaf Bu, mau nanya. Untuk pengadaan bahan pakaian dinas PDH apa masih dapat bantuan dari Pemkot? Wah, ini mesti nanya ke bagian umum ya, masih dianggarkan atau tidak gitu ya. Saya belum bisa menjawab ini Mbak, ini kayaknya nanti ditanyakan dulu apakah masih ada. Tapi kayaknya berapa tahun kemarin masih ada ya? Tahun lalu belum. Tahun lalu belum ya? Tahun lalu nggak jadi. Tahun ini saya nggak tahu, nanti saya tanyakan kepada bagian umum yang biasa, kabak umum yang biasa mengadakan. Begitu ya. Sudah saya ini apalagi ada? Udah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah. Di penghujung acara, sekali lagi saya mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan atau kurang. Saya tetap membuka untuk saran dan masukan. Mohon maaf juga dengan keterlambatan tadi mungkin karena menunggu teman-teman hadir secara Zoom. Yang ketiga juga seiring dengan ya efisiensi, kemudian reformasi birokrasi, ada digitalisasi, administrasi pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik dan sebagainya, maka sosialisasi akan banyak kami melakukannya melalui Zoom meeting. Ini jelas efisiensi sangat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi waktu. Ya, jadi setiap ada perwal kami kemungkinan banyak kami menggunakan Zoom meeting untuk yang memungkinkan ya. Tapi kalau yang rada harus bawa laptop mungkin tidak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabak yang sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan perubahan pakaian dinas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian informasi. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum absen silahkan tunggu sebentar ya, kita akan share